Halo Sobat Masyarakatan, kita jumpa lagi di Tour de Prison. Dan edisi kali ini kita akan jalan-jalan ke Kota Udang. Tahu dong Kota Udang? Ya, Kota Udang adalah Kota Cirebon. Dan lapas yang akan kita kunjungi adalah Lapas Kelas 1 Cirebon. Lapas Kelas 1 Cirebon adalah salah satu lapas yang dikenal dengan Lapas Heritage. Lapas Heritage? Yes, Lapas Heritage adalah lapas yang mana bangunannya masih asli peninggalan Belanda. Begitu banyak dan masih sangat banyak peninggalan Belanda di dalamnya. Tapi tentunya pembinaan untuk warga binaannya selalu melakukan pembaruan dan sesuai dengan kebutuhan pembinaan warga binaan di mana mereka akan kembali ke masyarakat. Penasaran kan? Ikuti terus Tour de Prison Lapas Cirebon. Check it out. Halo Sobat Masyarakatan, ketemu lagi di program Pas TV Tour de Prison. Dan jalan-jalan Tour de Prison kali ini kita akan singgah di Kota Udang, Kota Cirebon. Dan UPT Pemasyarakatan yang akan kita singgahi adalah Lapas Kelas 1 Cirebon yang juga dikenal dengan Lapas Kesambi. Menariknya lagi, Lapas Cirebon ini adalah salah satu lapas heritage Indonesia. Yes, tentu saja ini adalah peninggalan zaman Belanda. Kita telusuri apa saja yang menarik di Lapas Kesambi. Hayu! Sahabat Masyarakatan, sangat menarik sekali. Ini masih sangat asli dari peninggalan Belanda. Kita ketuk, ada. Halo, selamat pagi dari Pas TV. Selamat pagi. Yes. Halo. Berdiri dulu situ, Bu. Ya. Nah, dari sini, Bu. Dari sini, Ya. dari sini. Tangan begini, Bu. Tengok kanan. Ya, siap. Bu, geser ke kanan pelan-pelan. Ya. Ya. Oke. Sudah? Ya, udah, Bu. Ya. Turun. Ya. Ya. Sobat Masyarakatan, kita harus melewati ini dulu Ya. untuk memasuki Lapas Kesambi atau Lapas Kelas. Sobat Masyarakatan, kita sudah sampai di dalamnya Lapas Kosambi, pintu pertama, kedua, dan kita ketemu dulu sama Pak Kala. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Rika. Alhamdulillah sampai di sini Pak. Sampai di Cirebon juga Sampai ya. di Cirebon. Ini dengan tim ya Bapak? Dengan Pak KPLP. Pak KPLP, Pak Dodi. Kemudian Pak Kabit Pembinaan, Kabit Pak Pembinaan. Iwan, ini kasih keamanan nih. Oh, Pak oke. Mika. Pak ya. Mika. Ini lagi ngapain nih Pak pagi-pagi Jadi Pak? biasa diskusi-diskusi gitu kan. Diskusi ya Pak ya? Jadi untuk problem solver lah gitu kan. Problem solver. Dan ini memang dilakukan setiap pagi Pak? Setiap pagi. Setiap Jadi pagi. setiap pagi juga setiap saat ketika kita harus membutuhkan untuk kumpul diskusi gitu kan. Iya. Jadi tidak melulu harus yang formal-formal saja. Formal, betul. Kan masyarakat luar pasti bertanya, itu petugas lapas ngapain ya di dalam? Ada orang-orang yang punya apa ya, secara hukum bersalah, terus ngapain ya di dalam? Nah ini ya salah satu penjelasan ya Pak? Ya, salah satunya itu. Ya. Pak, yang kami dengar, oh iya ini lapas, sahabat masyarakatan, Lapas Kesambi ya Pak ya? Kesambi. Lapas Kelas 1 Cirebon ini juga merupakan satu dari 6 UPT Pemasyarakatan yang mendapatkan predikat WBBM ya Pak ya? WBBM. Dan salah satu produk unggulan yang kami dengar nih Pak, Iya. program unggulannya adalah admisi orientasi. Misi orientasi, betul. Kenapa Pak itu dianggap sebagai unggulan Pak? Dan sepertinya, wah ini loh program kita gitu loh. Ya. Jadi Lapas 1 Cirebon ini memang pada tahun 2021 sudah mendapatkan predikat BPK. Oke. Kemudian dilanjutkan tahun 2022 mendapatkan predikat BBPM. BBBM. Memang dari beberapa
kami penugasan, mungkin juga teman-teman ini melakukan penugasan kan sudah berkeliling-keliling lah. Kalau kita lihat ketika kita masuk di Cirebon ini memang ada beberapa yang tidak dilaksanakan di tempat lain. Adalah program berjalannya admisi orientasi, atau kalau kita mengenalnya sebagai petugas pemasyarakatan yang lebih familiar itu adalah Mapenalingnya itu berjalan sangat baik. Gitu. Mapenaling. Jadi, masa pengenalan lingkungan. Oh, berarti itu seperti saat pertama bagaimana warga binaan ataupun penghuni sampai ke lapas itu harus diapain gitu ya Pak? Iya. Oke. Ya, sahabat masyarakat pasti banyak yang bertanya, tuh kalau narapidana pertama kali nyampe ke lapas itu diapain dulu ya? Mungkin pernah sempat dengar kata-kata Mapenaling. Itu ya Pak ya? Iya. Menarik sekali Bapak. Kalau begitu boleh ya Pak kami melihat bagaimana sih admisi orientasi atau Mapenaling untuk narapidana atau penghuni baru lapas. Iya. Siapa Pak? Iya. Oke. Oke. Sambil kita jalan. Yes. Oke. Ya. Pemasyarakatan kita touring di lapas kelas 1 Cirebon. Kita lihat admisi orientasi dan program unggulan lainnya lapas Kesambi. Ini sebegitu luasnya ini Pak ya. Ini satu langsung jalan. Oke. Ini kira-kira luasan lapasnya berapa ya Pak? Jadi untuk luas tanah secara keseluruhan yang dimiliki oleh Lapas Kesambi ini 7,2 hektar. 7,2 hektar. Tapi yang digunakan untuk bangunan itu 2,8 hektar. 2,8 hektar. Oh, ini kita harus lewati pintu ini lagi ya Pak ya? Harus. Namanya pintu giling. Oke. Coba masyarakat ini pintu lagi ya, kita lewati pintu giling namanya. Kenapa tuh Pak pintu giling namanya Pak? Jadi ini pintu putar atau pintu giling ini berguna ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, menghambat pergerakan. Jadi orang akan masuk ini secara satu persatu. Ya. Jadi nggak grup gitu tidak ya, bisa bersama-sama. Itu. Ini adalah salah satu kegiatan pembinaan. Hadroh ya Pak? Ya, seni hadroh. Dan ini juga sudah dikolaborasi. Ini mendatangkan, ini kan ditampilkan tiap Rabu minggu pertama, ya, itu diadakan pengajian untuk pegawai dan warga binaan. Nah, salah satu yang ditampilkan adalah hadroh warga binaan. Ini juga pelatihnya diambil dari luar supaya ada bisa mengikuti perkembangan seni hadroh di luar sana. Kalau ini buat Muslim ya Pak. Kalau untuk Nasrani juga ada. Ada. Kita punya gereja, kemudian kita punya wihara. Ada gereja, ada wihara, ada masjid. Artinya representatif daripada penghuni untuk melakukan ibadah itu sudah terfasilitasi dengan baik. Tidak hanya itu, kita kerjasama dengan pihak luar ya, baik dari yang Muslim, Nasrani maupun yang Buddha, itu ada semua berjalan sesuai dengan jadwal. Ini gereja nih. Pak, yang saya menariknya lapas ini tuh kayaknya ini kan lapas heritage ya Pak ya? Ya, heritage. Berarti ini memang masih asli peninggalan zaman dulu Pak? Zaman Belanda ya? Belanda, betul. Jadi memang sudah ditetapkan dengan SK Wali Kota Cirebon, Kota Cirebon ya, dijadikan heritage cagar budaya. Sudah ada ketetapannya gitu. Oke. Nah, ini mungkin salah satu. Ini apa nih Pak? Ini program yang admisi orientasi. Admisi orientasi. Ya. Nah Pak, kalau pengen diceritain tahap admisi orientasi itu seperti apa pada saat dia masuk? Ya. Jadi pada saat masuk seperti biasalah kita melalui proses penerimaan kan, proses penerimaan sampai dengan penempatan. Nah, mereka ditempatkan secara khusus ini, selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Ini kegiatannya bisa dimulai ketika pagi
dilakukan apel pagi kan? Pagi dilakukan apel pagi. Apel pagi lah. Di dalam apel itu selalu diberikan oleh pejabat yang berwenang atau stafnya tentang hak kewajiban. Hak kewajiban itu adanya dijelaskan oleh bidang pembinaan. Bagian pembinaan. Kemudian tata tertib oleh bidang Kamtib. Kamtib. Kemudian KPLP juga menyampaikan tentang situasi di lapas. Juga dijelaskan tentang letak-letaknya. Artinya untuk tempat dapur di mana, masjid di mana, gereja di mana, tempat kerja di mana, apel di mana, air seperti apa, itu kita harus jelaskan itu. Nah, Cabang Masyarakatan ini adalah bagian administrasi ya Pak ya? Ya. Oke. Dan semua yang baru ini kita lihat potongan rambutnya sama semua. Jadi siapapun, alhamdulillah, kasus teroris, kemudian tipikor, pidana umum, narkoba masuk semua potong rambut seperti ini. Maksudnya apa tuh Pak? Tujuannya apa? Artinya bahwa ini adalah peraturan di sini. Ya. Peraturan semua akan diperlakukan sama. Kita menganut asas salah satunya adalah non-diskriminasi. Non-diskriminasi. Dan alhamdulillah itu bisa berjalan sampai dengan sekarang. Oke. Ya. Ini ya Pak, ini satunya. Setelah itu apa tuh Pak? Ya, setelah ini mereka kan dilakukan senam. Senam. Jadi senam. Oke. Terus kemudian setelah senam diajarkan peraturan tentang baris berbaris. Pak, menariknya ini pertanyaan saya Pak. Ini kita lagi di blok apa nih Pak? Pertama nih blok. Ini di blok E nih. Di blok ini E. blok E. Blok E. Blok E ini digunakan untuk teman-teman pekerja tamping. Ini di blok E ini kita ini. Oh, oke. Ya. Berarti di sini ada berapa blok Pak? Ada berapa blok? Berapa kamar? Ada 8 blok. 8 dari blok. A sampai H. Nah, gitu. Kamarnya sekitar 96. Nanti kalau salah di cut itu. Oke. Ya. Siap. Nah, kalau untuk yang peserta admisi orientasi ini sendiri kamarnya di mana? Di blok A. Di blok H. Di blok A. Bapak confidence nggak memperlihatkan ya? Woi, confident sekali gitu loh. Oke. Pak, ini bagian dari admisi orientasi nih. Ini tadi apa nama kegiatannya Pak? Kegiatannya adalah olahraga dan senam. Olahraga dan senam. Itu tahap pertamanya Iya. Pak ya. Setelah itu kemudian setelah selesai, diajarkan tentang PBB. Kenapa diajarkan PBB juga? Itu salah satu unsur kedisiplinan. Dan itu juga bermanfaat, berguna ketika mereka ikut upacara kesadaran nasional setiap tanggal 17 setiap bulannya. Setiap bulan. Nah, itu. Dan mereka lah pelakunya ya Pak? Mereka adalah menjadi petugasnya. Petugas dan menjadi peserta upacara. Ya. Di samping juga petugas pemasyarakatan warga binaan yang lain. Warga binaan yang lain. Iya, Oke Pak, setelah ini mereka sudah baris berbaris. Iya. Setelah itu tahapnya apa Pak? Setelah baris berbaris, istirahat sebentar, kemudian mengikuti program psikoterapi. Berarti setelah ini tahapnya psikoterapi ya Pak ya? Ayo kita Mbak Rika, mungkin kita bisa lihat ruang psikoterapi. Ini salah satu, mungkin satu-satunya yang berjalan di Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia. Program psikoterapi ini hanya ada di Lapas Kelas 1 Cirebon. Hanya ada di Lapas Kelas 1 Cirebon. Berarti menarik banget, dari namanya aja saya tuh udah penasaran Pak. Psikoterapi apa sih gitu. Dan ini memang berarti setiap penghuni baru harus melewati ini ya Pak? Setiap penghuni baru wajib mengikuti program admisi orientasi yang di dalamnya ada kegiatan psikoterapi. Kenapa harus ada psikoterapi di admisi orientasi Pak? Jadi ini sangat penting sekali karena psikoterapi ini bagian dari mengembalikan atau diajarkan tentang pendekatan keagamaan, kemudian ada juga tentang bagaimana dia menyadari kesalahannya,
kemudian untuk berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri gitu. Di ini ada beberapa program-program kegiatan yang semuanya untuk perbaikan warga binaan itu sendiri. Kompleks yang mengikuti banget program ya Pak itu. ya. Wah, menarik sekali. Oke. Jadi ini Mbak Rika, ini ruang psikoterapi hening banget ini, kita, Pak. Iya. ya. Ini memang dibuat harus dingin, terus kemudian menggambarkan nuansa Ini alam ya, dekor-dekornya ini ya, Pak, ya? dekor-dekor ini. Ini bagian dari terapinya juga ya? Terapi. Ini supaya kita seolah-olah berada di alam yang cukup hening, sehingga membantu untuk kita bisa lebih konsentrasi. Lebih baik lagi gitu kan. Gitu ya. Oke. Menarik banget ini Pak, seru ya. Psikoterapi. Dan ini mentornya siapa Pak? Jadi mentornya ini kalau kita lihat, jadi ada petugas kita memang yang menangani, ya ada Pak Sri Sasongko, kebetulan hari ini agak ada kepentingan, kemudian dibantu dengan Pak Pratomo, kemudian kita dibantu dengan para konselor sebaya. Udah selesai nih Pak. Apa tadi namanya itu Pak? Healing apa sih namanya Mas? Mindfulling. Mindfulling apa tuh artinya? Itu buat terapi buat meningkatkan kesadaran lebih. Oh tadi yang disampaikan Pak Kalapas ya. Pikiran. Oke. Pak saya boleh nanya sama Kalapas Boleh, boleh. sama warga binaannya Ya, Pak ya? boleh. Nih, Silakan. Pak. Tadi saya ngeliat kayaknya yang resapin banget loh Pak. Boleh nggak sih saya tanya Pak? Silakan Bu. Apa sih yang dirasakan setelah psikoterapi ini? Yang saya rasakan pikiran lebih tenang, lebih konsentrasi dalam, apalagi ketika saya setelah merasakan ini, ketika saya di kamar pun ketika mau sholat, malah lebih khusyuk gitu, Mempengaruhi sholat ya? Kalau bagi saya iya, gitu, iya. bagi saya. Terus juga selama ini kan saya sakit juga ada efek sakit saya mulai bisa. Efek ke fisik juga ya, pengaruh? Alhamdulillah. Wow, menarik sekali ya. Dan pikiran-pikiran negatif yang dulu saya sering banyak pikiran negatif sama sekali hilang gitu, sedikit demi sedikit, alhamdulillah. Oke. Aduh menarik sekali nih Pak Kalapas. Wah, saya sendiri pengen coba jadinya, karena kan namanya tadi kebencian, rasa Ya, ada penyakit hati lah ya. Iya. Boleh tahu kasusnya apa Pak? Saya perlindungan anak Bu. Oke, ya. Perlindungan anak. Mempengaruhi nggak sih kalau menyadari bahwa apa yang sudah dilakukan itu salah? Menyadari Bu. Sangat Iya. menyadari. Ya mudah-mudahan ini didengar oleh. Tapi Bapak menyadari apa yang Bapak lakukan salah? Menyadari Bu. Mudah-mudahan ini dengar oleh korban ya Pak ya. Amin, Bu. Iya. Dan pengampunan dari korban pemberian maaf dari korban itu kan kalau dalam agama itu kan lebih berharga ya daripada saya nggak tahu lah apa yang dirasakan. Oke Pak, sama. Kalau Mas ini juga saya lihat tadi ini banget Pak. Apa sih yang dirasain? Yang saya rasain tuh semenjak mempelajari di sini, ya banyak sih pengaruhnya, terutama ya bisa intinya merefresh pikiran yang tadinya kebanyakan pikiran negatif, baik itu terhadap seseorang ataupun lingkungan di sini, akhirnya bisa sedikit berkurang lah. Untuk beberapa hari yang telah saya jalani, ya alhamdulillah, bahkan seperti yang saya rasakan, baik itu kebencian terhadap seseorang pun. Boleh tahu nggak benci sama siapa? Sama SPK saya yang masuk sini. SPK, kasusnya apa Mas? 340 Pak, Bu. Kena berapa tahun? 20 tahun. Oke. Ya. Itu mempengaruhi ya? Buat saya sih sangat ada pengaruhnya juga. Iya. Iya Pak, ini sepertinya saya sendiri merasa ikut tersentuh ya, bahkan tadi sampai mempengaruhi ke perasaan kita kepada Sang Pencipta, bahkan tadi pengaruh ke fisik juga. Itu wah, mudah-mudahan ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia nih Pak. Dan ini baru hari ke-7 ya? Iya, baru Hari ke-7. Program hari ke-7 ini. belum selesai semua. Belum selesai semuanya. Cuma ya
efek dari beberapa hari yang udah saya jalani ya emang udah terasa. Terasa ya? Oke. Nggak ada keterpaksaan ya. Alhamdulillah Pak, diikuti dengan ikhlas. Sabar ya. Siap. Ada yang pengen disampaikan? Cukup Bu. Cukup ya. Oke, Mas sabar ya. Insya Allah. Kan nanti juga kalau ada hak-haknya mereka kan Pak ya. Bisa jadi nggak 20 tahun ngejalanin. Tapi syaratnya apa tuh Pak? Nggak gratis juga dalam artian bukannya percuma juga. Tapi kalau nggak bayaran kan Pak? Nggak ada bayar kan Pak? Kita pastikan bahwa semua bentuk layanan pemasyarakatan di Lapas Kelas 1 Cirebon gratis. Tuh, denger ya, Pak Kalapasnya yang bicara. Dan yang kedua, haknya diberikan sesuai dengan ketentuan. Ketentuan. Tapi ada syarat ya Pak? Enggak. Dan ini Mbak Rika ini penting juga. Ini program ini juga untuk membuat mereka untuk patuh dan taat pada aturan yang berlaku, yang nantinya pasti akan menguntungkan buat saudara-saudara kita semua. Karena syarat paling utama sekarang itu berkelakuan baik. Itu saja, berkelakuan baik. Menarik sekali. Semangat ya teman-teman ya semuanya ya. Insya Allah berakhir bahagia. Ya, amin ya robbal alamin. Ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia. lapas rutan Indonesia, Pak. Ya. Ya. Jadi betul. Kemarin kita juga sudah buat bukunya. Oke. Jadi ini ada buku, ini mungkin bisa diambil buku ini ya. Ini ada bukunya Mbak Rika. Dan buku ini kemarin sudah saya serahkan juga ketika menghadap ke Pak Dirjen. Pak Dirjen. Pak Dirjen sudah dibaca-baca juga dengan beliau. Karena ini sangat baik. Artinya program ini sangat baik sekali. Jadi bisa memberikan kesadaran kepada mereka sendiri juga untuk mengobati. Dan tadi sesuai dengan testimoni ya. Betul. Jadi perlahan-lahan ini walaupun baru hari ke-7 tapi kebencian kepada apakah teman sepelaku itu beransur itu adalah hal yang sangat penyakit hati itulah yang diobati di sini. Gitu. Pak, yang saya belum tahu tadi ini mereka menjalani admisi orientasi ini berapa lama Pak? Mulai dari mereka sampai ke lapas? Jadi program ini sebenarnya kan 21 hari. Nah, 21 hari itu programnya tergantung sesuai dengan jumlah arus masuk narapidana yang dikirim sini. Ketika jumlahnya banyak kita buka 2 kelas. Tapi ruangan ini adalah ruangan utama untuk psikoterapi. Tapi itu tetap yang wajib yang harus dilalui oleh penghuni baru. Jadi itu harus dilalui. Siap. Menarik. Nah, kalau udah psikoterapi tadi udah jasmani, psikoterapi, apalagi Pak program di admisi orientasi? Jadi program ini nanti di dalamnya juga ada yang agama Islam, sesuai dengan agama, ya, dia akan melaksanakan kegiatan di tempat ibadah masing-masing. Oke. Nah, itu mereka dalam admisi orientasi ini masih dalam pantauan ya Pak? Oh, pantauan. Pantauan sekali ya Pak. Pantauan. Ini dan ada di sini mungkin nggak sih Pak? Di sini ada yang menarik juga program ini. Jadi di lapas ini menarik. Artinya dari sejumlah penghuni itu kadang-kadang ada yang melakukan pelanggaran. Ketika melakukan pelanggaran, mereka kembali masuk admisi orientasi. Oh, menarik ya. Masuk lagi mereka. Jadi tanda kutip artinya kan harapan kita yang ikut program ini pasti semuanya baik. Tapi kadang-kadang di dalam perjalanannya mengikuti menjalankan kewajiban kepada negara di lapas ini kadang-kadang ada selek dengan teman, kadang-kadang ada perselisihan. Namanya berapa ini sini-sininya Pak? 929. Dari kapasitas yang harusnya? Kapasitasnya 555. Lagi-lagi over kapasitas. Jadi 929 itu pidana matinanya 15 orang. Pidana matinya 15 orang. Seumur hidupnya 56 orang. Ini napiternya ada 3. Napiter ada 3. Kemudian tipikornya ada 3. Ada 3. Kompleks sekali ya Pak di sini. Iya.
Oke. Jadi luar biasa. Nah Pak, tadi kalau ngomong tadi kalau ada yang bikin kesalahan masuk admisi orientasi lagi, nah untuk program mereka yang baru masuk ini kira-kira dimungkinkan nggak atau ada nggak sih yang memang ternyata penilaian dari petugas ataupun dari mentornya mereka nggak lulus nih admisi orientasi, bisa nggak dimungkinkan kayak gitu? Bisa. Pak? Jadi memang sesuai dengan program kita di lapas ini psikoterapi. Artinya ini kan kelompok. Ketika di kelompok ini belum berhasil, itu ada pendekatan secara individu. Yang dinilai kelompok, Pak? Enggak, ini kan kelompok kan, pelaksanaannya secara kelompok. Tapi dari kelompok ini kan pasti ada, artinya tidak semuanya sama kan. Betul. Kalau dinilai atau di assessment sama petugas dan teman-teman konselor sebaya ini ada yang kira-kira membutuhkan pendampingan lanjut, dia akan dilakukan secara individu. Kalau masih belum bisa, psikolog didatangkan. Kita tidak punya psikolog, tapi kita ada kerjasama dengan psikolog gitu. Tadi Bapak bilang tadi apa? Sebaya itu apa Pak? Konselor sebaya. Jadi konselor sebaya ini ya dari teman-teman warga binaan yang memang sudah menjalani psikoterapi, melewati ini dan memang punya punya kemampuan gitu kan yang terhadap bidang psikoterapi, mereka dengan sukarela mengabdikan diri. Psikoterapi, ada training juga. Mereka melewati training juga. Iya, di training. Kebetulan pegawai kita juga ada yang memang mumpuni di bidang psikoterapi gitu kan, Pak, kasih perawatan. Mereka diajarkan, mereka mau. Dan ini yang lebih hebatnya, mereka ternyata ilmu itu kan harus berkembang kan. Iya. Mereka kebetulan dengan kesadaran tinggi, kawan-kawan tuh ada 6 orang di antara konselor sebaya itu mengikuti program kuliah S1 di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Jurusannya itu adalah tasawuf dan psikoterapi. Jadi sangat relevan dengan mereka ini. Kuliah, Pak? Kuliahnya di mana? Kuliahnya kadang online di sini, kadang-kadang karena ini tempatnya dekat. Orang nih, Pak? Ada 6 orang. Boleh dong? Ini aja. Sahabat masyarakatan ternyata apa namanya Pak? Mentor. Konselor sebaya. Konselor sebayanya ini, wah spesial. Mereka dulu pernah jadi begini juga. Ini biar yang administrasi orientasi juga semangat juga nih kalau pengen ya. Sini selanjutnya mereka di training bahkan kuliah. Ini 6 orang ini kuliah semua Pak? Iya. Ini boleh diwawancarai juga. Jadi saat sudah sih. Jadi nggak apa-apa ngebelakangin ya. Jadi selama ini mereka nih statusnya ini mahasiswa. Statusnya pertama adalah warga binaan lapas kelas 1 Cirebon. Yes. Kemudian yang kedua punya tambahan tugas sebagai konselor sebaya. Kemudian karena konselor sebaya ini yang ditangani adalah psikoterapi, UMC menawarkan. UMC itu Universitas Muhammadiyah Cirebon menawarkan kerjasama kepada kita, khususnya kepada warga binaan. Ada program studi yang namanya tasawuf dan psikoterapi. Ini sudah berjalan tiap Jumat Sabtu ya? Jumat Sabtu. Berapa tahun tuh Pak? 4 tahun. Bayarnya murah, bayarnya. Bayar sendiri tapi ya? Bayar sendiri. Iya, tapi kesempatan itu mahal. Ya, punya uang tapi kalau nggak ada kesempatan, Pak Kalapasnya nggak berkenan ya. 4 tahun ya? Boleh nggak saya tanya satu orang boleh, ya Pak? Boleh. Yang saya dengar kan Pak, yang di sini tuh pernah kayak mereka juga. Iya. Terus Bapak kuliah. Iya. Alhamdulillah dikasih kesempatan. Iya. Pertama dari universitas yang berkenan, ya kan? Kedua Pak Kalapasnya yang paling utama juga mengizinkan. Iya. Apa motivasi Bapak? Kuliah 4 tahun, bayar sendiri. Apa yang Bapak pengen capai dengan ikut kuliah itu Pak? Baik Bu. Dan pengaruhnya nih jadi konselor. Ya baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Kalapas dan para jajarannya yang sudah memberikan yang sangat luar biasa buat saya dan kawan-kawan dan juga kawan-kawan yang lain. Dan adapun saya Bu sebagai narapidana WBP yang sudah menjalani hukuman selama 4 tahun, itu ketika saya masuk ke ruangan ini
saya benar-benar merasa tercerahkan ya Bu. Ruangan tuh ini tuh ikut psikoterapi? Iya, psikoterapi ini Bu. Oke. Jadi umur saya waktu itu masih 45, masa lalu saya penuh dengan suka dan duka. Apa cerita kasusnya Pak kalau boleh? narkoba Bu. Narkoba. Iya, narkoba. Jadi saya Hukuman berapa tahun? 10 setengah. Oke. Jadi di luar tuh saya kambuhan Bu. Kadang kalau lagi bener-bener, kadang punya masalah dikit, kambuh lagi. Nah itu kan satu pertanyaan besar buat saya Bu ya. Yes. Background saya juga, saya S1 Bu, teknik industri. Kemudian saya masuk sini, kemudian saya masuk ke kelas psikoterapi. Di sini saya benar-benar merasa alhamdulillah tercerahkan Bu. Karena di luar saya sholat Bu, tapi hati saya penuh kebencian. Saya nggak bisa nerima ketika saya menerima perlakuan dari istri atau keluarga dan lain-lain. Saya jadi bertanya-tanya Bu. Kemudian saya bertanya pada pembina saya, beliau bilang, ya selama kamu nggak rubah program dalam jiwa kamu, hidup kamu nggak akan berubah. Saya kan bingung Bu. Akhirnya ya sudah saya ikutin apa yang dikatakan program Pak Sri Sasongko sebagai mentor saya. Dan alhamdulillah secara fisik, mental, spiritual, saya kayak semacam tercerahkan atau lahir reborn lah Bu, seperti itu. Reborn. Yes. Tapi saya setelah mengikuti program ini Bu ya, setelah mengikuti program ini, kemudian saya berpikir ketika ada tawaran kuliah tasawuf psikoterapi, saya berpikir ingin memperdalam lagi Bu. Tapi tujuannya itu pertama untuk kebaikan diri saya sendiri, kedua untuk lebih dekat dengan Tuhan saya itu ya Bu. Dan ketiga mungkin kalau Allah kasih kesempatan keluar ya saya ingin berbagi ilmu ini, ilmu yang saya dapat dari lapas ini. Apa? Dalam bentuk apa? Yang direncanakan? Ya, direncanakan. Mungkin bisa buka yayasan. Oh. Karena Yayasan buat bantu warga binaan dalam juga nggak nih? Ya Insya Pak ya? Allah. Kan ilmunya dapat di dalam. ya insya Allah Bu, kalau memang Ini harus diperkenankan. diingetin kan Pak ya, Iya. gimana berasal. Siap. Karena Iya, Bu. karena pihak lapas juga butuh bantuan dari Betul, Bu. luar ya Pak? Iya. Oke. Jadi intinya itu tadi Bu, apapun programnya itu yang paling utama Bu. Mungkin saya merekan-rekan sini nggak akan ada masih seperti yang dulu. Kalau kita nggak masuk ke lapas ini, tidak ikut program yang ada di sini, program plusnya, saya yakin kita masih ya seperti dulu. Tapi alhamdulillah, qadarullah dikarenakan ditakdir masuk sini, ditambah lagi dengan kesempatan yang diberikan oleh Pak Kalapas dan pembinanya, ya kami sekarang ada di sini Bu, seperti ini. Oh, Iya. amin amin. Dan tujuannya Pak ya, itulah tujuan pembinaan kita kan Pak ya. Menarik banget loh Pak. Iya. Dan saya pribadi tuh berharap ini bisa diterapkan. Apalagi tadi udah denger dampaknya yang udah lama di sini gitu kan. Kalau sudah ngomongin tadi udah program itu, mereka penempatannya di mana Pak kalau boleh tahu? Ya, jadi mereka memang ditempatkan di tempat yang khusus, namanya kamar admisi orientasi. Boleh lihat Pak. Nanti bisa kita lihat Oke. sambil kita jalan. Yuk, silakan Pak. Sudah selesai, sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan program ini betul-betul bisa bermanfaat. Amin. Pesan saya, ikuti dengan senang hati. Ya, ikuti dengan senang hati. Ini tempat kita yang baru menjalankan kewajiban kepada negara. Insya Allah dengan program ini, saudara-saudaraku semua bisa berkelakuan lebih baik lagi, sehingga nanti mendapatkan hak-haknya dengan baik dan bisa kembali ke rumah masing-masing lebih cepat dari ekspirasi yang sebenarnya dengan ikut program pembinaan, khususnya program integrasi. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat. Mudah-mudahan menjadi lebih baik selama berproses di Lapas Kelas 1 Cirebon ini. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Semangat ya. Ya. Ngomongin lapas Cirebon ini Pak ya. Tadi Bapak bilang juga bahwa ini kan karakteristiknya itu mereka ini lapas kelas 1 Pak. Berarti ini dari mana aja nih mereka nih Pak? Jadi lapas kelas 1 Cirebon ini jadi memang menampung dari berbagai pindahan dari lapas-lapas lain. Jadi bukan dari Cirebon aja nih Pak Bukan ya? hanya dari Cirebon, bukan hanya dari Jawa Barat saja, tapi dari Lampung, dari Palembang, dari Aceh sudah dikirimkan ke lapas ini. Biasanya mereka kalau dipindahin ke situ kenapa Pak? Jadi rata-rata yang dipindahkan di sini pertama adalah hukumannya tinggi. Tinggi, kan lapas kelas 1 ya Pak. Dan kemungkinan karena pidananya tinggi masuk juga ke dalam high risk. High risk. High risk. Oke. Jadi itu yang terjadi.
Jadi selama saya di sini ini sudah ada peningkatan hunian yang cukup signifikan, artinya dari 700-an menjadi 900-an itu kan artinya ada peningkatan. Gitu. Pak, tadi itu menarik yang Bapak sampaikan bahwa di sini tuh ada 15 orang seumur hidup ya Pak? Pidana mati. Oh, pidana mati. Pidana mati. Nah, itu treatmentnya kayak gimana Pak? Ya, jadi kita sampaikan artinya bahwa pidana mati itu kan sebetulnya kalau secara teori sudah tidak ada pembinaannya pidana mati itu. Tetapi karena mereka berada di dalam lapas ini, mau tidak mau kita juga harus melakukan pendekatan-pendekatan. Kami kemarin sudah beberapa ini secara berkala kita sampaikan kepada jajaran para kabid untuk dapat mengumpulkan mereka. Pidana mati seumur hidup diajak untuk sama-sama menjaga lapas ini tidak-tidaknya. Ini tempat kita sementara dan kita juga mensosialisasikan pentingnya peraturan-peraturan baru yang memberikan harapan kepada mereka. Kita sampaikan. Betul, harapan. Kita harapkan ada di pasal 100 Undang-Undang KUHP yang baru kan. Terus kemudian terkait yang seumur hidup itu kan juga sama itu rangkaiannya lah itu supaya ada hope, ada harapan. Kalau ada harapan dia ada kesempatan Tonia juga untuk berkelakuan baik supaya bisa ada perubahan pidana. Itu menjadi strategi juga ya Pak ya, pendekatan kepada warga binaan kasus pidana mati. Pidana mati dan seumur hidup. Siap. Nah, ini kita jadi kita memasuki blok H. Pintunya banyak ya Pak? Ya. Pintunya banyak ya? Ini kan bangunan memang asli nih, bangunan asli Belanda ini. Jadi kita masukin blok ini, blok G kalau ini ya, sudah G ini. Ini blok G. Yang tadi itu H, ini G. Ini tempatnya teman-teman kamar admisi orientasi. Admisi orientasi. Nah, kalau yang di kamar kayak gini nih Pak, mereka apa nih Pak? Belum jadwalnya? Oh ini sudah nih kan. Udah selesai tadi ya? Kan beda, baru kan ada kan? Oh baru. Ada beberapa yang baru gitu kan, tapi mereka sudah ikut program gitu kan. Jadi mereka tadi itu kamarnya di sini ya Pak? Di sini. Sampai berapa lama Pak? Dan pertimbangannya apa kalau dipindahkan ke kamar lain? Jadi artinya kan mereka itu mengikuti program itu sampai dengan selesai kan. Kemudian dilakukanlah asesmen. Kita punya asesor kita. Asesor. Asesornya sudah yang ada SK-nya 5, kemudian taraf pengajuan ada 5 lagi. Kita punya asesor. Itu setelah berapa bulan Pak dilakukan asesmen lagi? Setelah 1 bulan selesai dilakukan. Ini kamarnya 40 hari. Kamar ini kan? Ya, jadi ini kamarnya nih. Oh ini kamarnya ya Pak ya? Kamarnya. Ini isinya. Oh ini isinya ada berapa nih Pak? Ini 28. Artinya kalau ini ya sebetulnya kalau kita lihat ini ya sebetulnya over kapasitas kan. Tapi masih bisa ditoleransi. Masih bisa ditoleransi. Gitu. Ya. Tapi ini bersih ya Pak. Ini yang bersihin siapa? Mereka juga? Mereka ada tampingnya dikerahkan juga kan. Mereka kan ada pemukanya lah, pemuka kebersihan. Mereka yang sendiri bersihkan Pak? Mereka. Mereka bertanggung itu bagian dari psikoterapi juga kali ya Pak ya? Psikoterapi menjaga kebersihan diri, lingkungan, kamar blok itu bagian dari dia juga. Jadi mereka ada di sini ya Pak? Iya. Ada petugas juga di sini ya Pak ya? Ada. Satu itu di tempatnya di. Kalau mau ditanya dari pagi bangun jam? Jadi kita apel jam 6:30. 6:30. Ya, terus mereka artinya ngapain? Kalau sudah mulai berkegiatan, tadi yang kegiatan pertama ya Pak? Dibuka blok, bersih-bersih. Nanti kita kan petugas datang jam 7:30 apel, habis itu selesai langsung berkegiatan. Tadi kegiatan rangkaian tadi gitu? Ya, rangkaian kegiatannya itu. Nah ini menarik sekali admisi orientasi dengan step-step yang tadi apalagi ada psikoterapi tadi Pak. Mudah-mudahan ya ini menjadi inspirasi buat teman-teman di UPT Masyarakatan lain dan juga informasi untuk masyarakat bahwa inilah yang berusaha dilakukan oleh petugas pemasyarakatan agar dapat mengembalikan teman-teman kita yang mungkin sementara hilaf, salah, kembali ke masyarakat sudah menjadi pribadi yang berbeda ya Pak, yang lebih baik. Nah, kalau ngomongin lapas ini kan nggak akan lupa ditanya. Ini tadi kan kepribadian ya Pak ya. Program kegiatan kerjanya itu ada nggak Pak di sini? Jadi kalau kita bicara tentang, kalau saya punya pandangan yang berbeda, ya. Sesungguhnya yang menjadi andalan itu setelah kita melakukan pembinaan kepribadian,
yang di lapas Cirebon ini ada program psikoterapi dan lain sebagainya dengan rangkaiannya, itu kan untuk membentuk kepribadian, dalemannya dulu nih ya, dalemannya, hubungannya dengan Tuhan yang Maha Kuasa kan. Ya. Jadi ya, yang lebih penting kedua, pasti akan ditanyakan masyarakat luas, apa sih kegiatan untuk Ngapain di dalam pembekalan itu? kemandiriannya. Iya, betul. Nah, kalau berbicara tentang program kemandirian, Lapas Cirebon ini salah satu juga yang punya kegiatan, artinya ya kita punya namanya pabrik gitu kan. Pabrik. Nah, ada pabrik. Ada pabrik itu, di sini ada nih, Pak? pabrik kan, ada pabrik. Dulu memang sejarahnya Belanda ini kan memang Itu juga peninggalan Belanda ya, Pak? Ya? Peninggalan Belanda mau lihat dong, Pak. 1918. Saya kita bisa jalan ke Oke. pabrik. Oh, pertemuan Gajah. Ini ya, Pak ya? Ya. Jadi ini adalah istilahnya kalau di lapas nih pabrik kita nih. Pabrik. Pertenunan pada waktu itu memang menjadi salah satu unggulan ya. Ikon ya, Pak. Ikonnya Lapas 1 Cirebon gitu kan. Yang di dalamnya masih utuh semua mesin-mesinnya dan masih hidup mesin-mesin itu. Tapi ada kegiatannya Pak di pertemuan, Pak? Untuk pertemuan tidak, karena memang produknya itu hanya 75 cm lebarnya. Sekarang ini kain kalau produk luar sudah 1,5 1,20 1,5. Iya, kebetulan saya suka ini nih notice ya, itu, Pak. Jadi itu. Tapi kita ini karena satu-satunya juga di Indonesia ya masih kita rawat dengan baik dan masih. Jadi ini ya, jadi apa sih? Apa ya, Pak? Museumnya. Museum tekstil ini. Halo, museum. Pak. Nah, ini Pak PLT Kabit Gajah. Kabit Gajah. Nah, Oh, nih ini Pak punggawa-punggawa Nandang, kegiatan terima kasih. narapidana ya. Oke. Nah, ini Pak Rian. Halo, Pak Pak Rian. Ya. Oh, kalau gitu sekarang itu di pabrik ini apa aja nih, Pak, yang Kegiatannya. Iya, Jadi kegiatannya kegiatannya agak Wow. bervariasi, beragam Iya, ya. iya, iya. Nah, ini Loh, kita- sahabat pemasyarakatan, ini benar-benar museum loh. Ini benar-benar museum. Look. Ini nih. Ini apa Ini nih, Pak? mesin-mesinnya. Saya jadi tertarik ini. Ya. Ini mesin apa nih, Pak? Ini Pak Sur, apa ini mesin ini? Terang nggak? Terang ya. Ini mesin apa ini? Ini pertemuan juga nih. Ini benar-benar zaman Belanda banget ini loh. Oh, wah. Kita lihat atasnya. Ya, siap. Kan? Mesin-mesinnya masih hidup. Ya. Masih hidup gitu. Sahabat pemasyarakatan, ini benar-benar lapas heritage. Ini kita belum lahir dan belum dibayangkan sama orang tua kita aja ini udah ada. Ya, Pak ya? 1918. 1918. Waduh. Oke. Oh, ini juga ya, Pak? Ya, ini. Sorry nih, Pak. Saya jadi tertarik dulu nih sama apa ya barang? Bisa hidup Pak Sur? Hidup. Hah? Hidupin aja dulu. Masih bisa? Hidup. Masih bisa hidup? Bisa hidup. Ini alat tenun, Pak. Iya. Ini benang-benang ini. Waduh. Speechless saya. Iya. Jadi mau kita Ini mau kita coba. hidupkan, coba Kok bisa kita masih hidup. hidup, Pak? Artinya bahwa ini kita rawat dengan Dirawat. baik. Walaupun sudah Tapi biaya perawatannya kan mahal kalau pasti kan, Pak. pakai genjak listrik. Oh. Coba masyarakatan lihat. Oh, ini apa nih, Pak? Ini penggeraknya nih. Penggeraknya. Ini penggeraknya semua kan. Oke. Dulu digerakkan pakai ada ini, diesel, Pak. ya kan? Iya. Tapi sekarang sudah pakai listrik. Coba masyarakatan lihat. Saya nggak bisa ngebayangin ya. Ini negara kita belum merdeka juga udah ada. Dan perawatannya tiap hari dihidupkan ya, Pak? Enggak. Jadi seminggu sekali. Seminggu sekali. Wow. Menarik sekali, sahabat masyarakatan, ini loh warisan sejarah pemasyarakatannya Indonesia ada di sini. Jadi saya ngebayangin ya, Pak ya. Dulu di sini ada napinya juga kerja bikin ini ya, Pak. Bikin pertemuan. Oke. Jadi ini tandemnya dengan Lapas Kuningan. Pencelupannya itu di Kuningan. Zaman dulu nih, Pak, ceritanya. Zaman dulu. Oke. Pertenunannya ada di Lapas kelas 1 Cirebon. Ya. Tapi sekarang yang masih tersisa adalah di Lapas Cirebon ini. Tapi semangatnya masih tersisa ya, Pak. Nah, termasuk mesinnya juga masih Mesinnya hidup. masih hidup. Kan? Nah, ini ngomongin zaman dulu. Kalau sekarang apa, Pak?
Nah, ini nih. Ya. Ini Nah, modernnya konveksi ya. ya. Modernnya sekarang apa nih Pak? Konveksi ya Pak? Ini konveksi nih. Oke. Pak Sur. Ini PLT-nya ya. Ini kan bikin. Oke. Ya. Ini apa nih Pak? Kebetulan kita sebagai lapas Cirebon, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Dirjen, ikon yang kita ini kan adalah konveksi. Konveksi sama rotan. Rotan. Ya, kebetulan ini kita lagi menggarap pesanan dari lapas Selong. Selong mana? NTB? NTB. Jauh. Siap Ibu. Rutan Selong. Rutan Lapas. Selong. Lapas Selong ya? Iya, betul Bapak. Berapa item? Ada 500. 500. 500 piece. Memang setiap lapas rutan larinya ke sini Pak? Ada beberapa, belum semua. Belum semua. Belum semua, gitu. Oke. Tapi ini terus berjalan ya? Ya, alhamdulillah ini SDM-nya SDM-nya ada berapa? SDM-nya ada 34. 34. Ya, ini hasil dari pelatihan yang telah kami lakukan. Ini semuanya dipaksa atau memang kemauan sendiri? Kemauan sendiri, Bu. Bapak emang pengen ikut ini, Pak? Iya, Bu. Kenapa? Biar ada kegiatan. Ada kegiatan. Kasusnya apa? Narkoba berapa tahun? Udah nggak lagi kan? Nggak nih Pak Kalapas ya? Iya. Ngedrak. Oke, mantap. Hasilnya udah rapi ya, bikin ya? Iya, Pak. Yang rapi, jangan sampai komplain dari dibalikin dari Selong jauh. Siap, Pak. Ya? Dulu memang udah bisa jahit? Belum, saya bisa di sini. Bisanya di sini karena pelatihan ya. Mudah-mudahan nanti keluar punya konveksi juga. Kabar-kabarin ya. Oh, oke. Oke Pak, selain konveksi apa lagi Pak? Ada bordir, Bu. Oke, bordir. Siap. Oh, ini bordir Pak ya? Iya, bordir. Oke. Ini dapat dari luar, ada orderan dari luar juga nggak Pak? Ada. Jadi di samping memenuhi kebutuhan untuk internal, ada beberapa UPT yang pesan kepada kita. Mantap Pak. Nah, dan kami selalu mempromosikan ketika ada kunjungan kegiatan apapun, pasti kita arahkan ke sini. Harus Pak. Bagian dari memperkenalkan produk-produk kegiatan kerja ke masyarakat luas. Siap, betul Pak. Keren Pak. Ya. Harus dimulai dari kita dulu ya Pak. Harus dari kita. Terus kita rame-rame bareng-bareng promosiin ke masyarakat luar. Masyarakat. Oke, selain bordir apa lagi nih Pak? Tadi saya dengar ada rotan. Ada rotan Oke. sintetis, ada Rotan sablon. sintetis masih itu nggak sih? Masih jalan. Maksudnya masih Kerjasama. ini nggak? Ekspor. Ekspor ya? Ekspor karena kita kan hanya pelaksana aja, pekerjanya Oke. saja kan. Iya. Nah. Sobat Masyarakatan, di Lapas Cirebon, Lapas Heritage ini juga ada satu produk yang dari dulu sudah menjadi produk ekspor. Kemana Ya. Pak ekspornya Pak? Timur Tengah ya? Eropa. Ke Eropa. Kebayangkan hasil karya teman-teman kita dari dalam warga binaan itu dinikmati oleh saudara kita di Eropa. Nah, ini anyaman rotan ya, buat tadi yang ekspor ya Pak ya? Ekspor ke Eropa itu. Oh ini ya Pak. Jadi Ya. memang spesifikasinya kursi rotan. Oh tidak hanya kursi, meja juga ada kan? Karena ini kerjasama dengan pihak ketiga dan memang yang lebih penting lagi artinya penganyamnya adalah warga binaan. Iya, itu yang mahal. Dan ini melalui quality control yang betul-betul ketat. Iya, Karena kualitas ekspor itu Iya. kalau tidak baik anyamannya pasti dikembalikan ini. Karena ini sudah berlangsung lama, dipercaya artinya bahwa teman-teman ini para penganyam ini profesional ini. Profesional. Nah, ini yang penting itu. Bapak, halo, selamat siang. Udah berapa lama ini Pak? Lama Bu, dari tahun 2015. Wah, 2015. 7 tahun, jalan 8 7 tahun ya Pak ya? 8 tahun 8 tahun ya Pak. Awalnya ada pelatihan atau Bapak memang udah bisa dari luar? Enggak, ada pelatihan ini. Pelatihan ini? Dari pabrik. Iya. Datang itu pengawas dari pabrik, nanti diajarin. Dapat bayaran nggak? Dapat ya. Uangnya buat apa Pak? Yang paling kan beli kopi, beli rokok. Mantap. Ya. Kehidupan sehari-hari ya, tambahan ya. Tambahan ya. Siap, makasih Pak. Produk ada yang udah jadi. Itu ya Pak ya. Saya mau coba. Kita coba yuk Pak. Iya. Kita cobain ini Pak ya. Kita Aduh coba. nih kualitas ekspor loh. Aduh. Hai. Nyaman sekali nih. Nyaman sekali, apalagi spesialnya. Ini tentunya penuh semangat, Ya. keringat. Bisa jadi air mata kali ya Pak, karena menendang kerinduan dengan keluarganya Iya, dari warga binaan Lapas Cirebon.
Oh, sekarang ini kita di sablon. Sablon. Ya. Apa nih Pak di sablon ini? Oh, ini tadi yang baju yang tadi dijahit ya, Pak? Jadi sablon ini bagian dari rangkaian kegiatan konveksi kita. Konveksi. Jadi pemesan itu kan mengorder kepada kita. Bentuknya bisa kaos atau baju disnapi. Kita kepingin budgetnya sekian, masuk di sablon. Kita kepingin di bordir. Jadi kita semua layani dengan baik. Nah ini salah satu kegiatan sablon kita nih. Ini sablon kita nih semi otomatis, jadi nggak manual ya, tidak manual sekali. Ini kan hasilnya juga cukup rapi dan lebih cepat lah tentunya. Lebih cepat gitu ya? Kan? Lebih cepat. Cara kerjanya itu rapi, ya kan? Gitu. Dan yang terserap di sini tenaga kerjanya berapa orang, Pak? Ini ada 20 nih. Kalau untuk di sablon sendiri ada 20 warga binaan, ya cukup menyerap banyak tenaga kerja. Ya, keren, mantep Pak. Ya. Wah, ini sekarang kita duduk di sini ya Pak. Iya. Ini kayaknya kursinya rasa semangat warga binaan ya Pak. Iya. Ini hasil karya warga binaan juga. Warga binaan. Jadi ini rasa kayak konferensi meja panjang. Meja panjang, iya. Konferensi meja panjang, hasil karya warga binaan. Yang penting itu. Ya. Hasil karya warga binaan. Sahabat masyarakatan, ini hasil karya warga binaan. Bagus kan? Kalau mau pesen ya di sini pasti lebih murah ya. Dan di sini juga ini apa nih Pak? Kombucha ya. Kombucha. Kombucha. Ini apa? Tapi by the way ini rame-ramean ini siapa nih Pak? Semua pasukannya Bapak nih? Ini adalah ada ibu-ibu nih, wah. Tim struktural Lapas kelas 1 Cirebon. Nah, jadi ini ada Serikandinya ada 4 ya? 4, mantep Bu. Ada 4 Serikandi. Ya, oke. Ini yang kita duduki ini sih kalau warga binaan. Ini juga. Ini kita udah keliling, teman-teman kita udah keliling rame-rame ya. Teman-teman kita udah keliling jauh karena lapas ini cukup besar dan peninggalan dari Belanda 1918. Bayangin tuh ya, saya nggak ngebayang itu. Nah, sekarang kita mau disuguhin kombucha. Kocambi. Fermentasi produk terbaru dari Piaja. Khasiatnya apa? Khasiatnya ini kalau menurut dari sang pembuat ini begitu minum itu semangat kita bertambah, pikiran jadi positif, gitu kan? Terus kemauan tuh meningkat. Oh, nggak sabar nih. Kita cobain yuk. Boleh cobain Pak? Boleh. Ya. Ayo teman-teman boleh kita coba. Sambil kita pinjang-pinjang minum ini, jadi Bu Kabak, jadi kita ini di dalam mempertahankan BBPN ya, pada tahun ini kita mempertahankan BBPN dan untuk menjaga tetap semangat kita sampaikan itu ada usahanya gitu, harus ada yang dilakukan. Salah satunya kita punya jargon, bukan yel-yel. Kalau yel-yel sudah dimiliki oleh seluruh satuan kerja. Jadi kita ada jargon pembangkit semangat. Gitu kan. Pembangkit semangat apa tuh Pak? Jadi ini coba tangan di atas semua. Minum dong. Tangan di atas semua, Purika. Oke. Jadi kita sebut alkalin. On terus. Alkalin. On terus. Alkalin. On terus. Nah, perlu dijelaskan. Apa kenapa tuh? Alkalin on terus? Ya kan? Nah, ini bumbung kita lagi berbincang-bincang dengan Bu minum ya, Humas dan Protokol, ambil minum. Alkalin itu kita tahu, ini kita tidak di-endorse oleh siapapun. Alkalin itulah baterai terbaik. Alkalin itu seneng dong nih alkalin. Masih ada nggak sih alkalin? Tidak, masih ada. Alkalin itu sebetulnya senyawa kimia. Sudah kita Google, itu senyawa kimia. Artinya kebetulan dipakai oleh salah satu itu, tapi kita tidak di-endorse. Alkalin on terus. Alkalin itu baterai terbaik yang ada saat ini. Tapi alkalin juga bisa habis. Durasinya bisa berakhir. Kenapa di belakang itu yang jauh lebih penting adalah belakangnya. Jadi
on terus. On terus. Jadi ketika on terusnya itu yang penting ya. Itulah yang artinya itu menghidupkan semangat terus-menerus untuk tetap mempertahankan BBPM, terus untuk menunjukkan kinerja terbaik pemasyarakatan di Lapas kelas 1 Cirebon. Oke. Sobat Masyarakatan, demikian tadi perjalanan kita, touring kita di Lapas Heritage, di Lapas Kesambi, Lapas 1 Cirebon. Pasti menarik bukan? Dan pasti perjalanan yang ke masa lampau, karena lapas ini lahir di tahun 1918. Banyak sekali yang bisa diambil menjadi inspirasi untuk diterapkan di lapas rutan lain. Dan untuk teman-teman masyarakat luas, inilah apa yang dilakukan petugas pemasyarakatan untuk warga binaan untuk nanti mengantarkan kembali warga binaan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai masyarakat dan aktif kembali menjadi masyarakat yang berjuang bersama kita membangun Indonesia kita tercinta. Dari Lapas kelas 1 Cirebon, Pas TV mengucapkan terima kasih. Al Pasbi on terus. Al Pasbi on terus. Al Pasbi on terus.